Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Olimpiade IPS, hari ini kita mau bahas soal-soal OSNK IPS SMP tahun-tahun sebelumnya. Selamat belajar. Kita lihat soal yang pertama. Secara geologis, kesuburan tanah di Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah geologis. Ingat, geologis itu dipengaruhi oleh faktor geologi, seperti adanya gunung api, lempeng bumi, dan aktivitas lainnya yang bersifat geofisik. Jadi kita lihat aja jawabannya adalah yang B ya, aktivitas gunung api dan relief permukaan bumi yang berbukit. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tanah di Pulau Jawa mengalami kesuburan. Kalau A, curah hujan itu dipengaruhi oleh letak astronomis ya, garis lintang. Nah, tersedianya saluran irigasi dan penggunaan pupuk anorganik, nah ini oleh manusia. D, pengolahan lahan dengan menggunakan traktor dan cangkul. Ini juga oleh manusia. Jadi jawabannya paling tepat adalah B. Kita lihat soal nomor 2. Tanda-tanda yang dapat diamati dari adanya kerusakan hutan di daerah hulu sungai adalah, adik-adik perlu ingat bahwa secara umum ya, bagian sungai itu kan ada hulu, tengah, dan hilir. Nah, kalau hulu itu dia kan wilayahnya lebih sempit, curam, erosinya itu vertikal atau menyerupai huruf V. Nah, di hulu itu juga terdapat pohon-pohon yang usianya itu lebih tua, lebih besar-besar untuk mengurangi laju erosi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tanda-tanda jika terjadi kerusakan hutan di hulu. Jawabannya adalah yang D. Terbentuknya delta sungai yang cepat. Mengapa? Ketika hutan rusak di hulu sungai, berarti hutan tidak mampu untuk menahan laju erosi yang tinggi di hulu sungai. Akibatnya, laju erosi itu akan tertransportasi sehingga membentuk delta sungai yang lebih cepat. Jawabannya D. Nah, soal berikutnya, perhatikan gambar. Terumbu karang tumbuh subur pada zona. Nah, soal tentang kedalaman zona laut ini sering keluar ya. Nah, jawabannya adalah yang abyssal batial littoral neritik ya. Jawabannya D. Neritik itu adalah zona yang paling kaya akan keanekaragaman hayati atau biodiversity di lautan. Kenapa? Karena di sini ketentuan lingkungannya, kondisinya itu sesuai gitu untuk terumbu karang maupun ikan. Jadi di sini dapat adik-adik lihat ada fotik, ya berarti dapat dijangkau cahaya. Afotik sudah kurang cahayanya atau tidak dapat dijangkau cahaya. Nah, fotik di sini dapat dilihat di neritik ya. Nah, neritik. Jadi jawabannya yang D, neritik. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua narasi, ada dua gambar. Yang pertama ada pertanian menggunakan alat yang modern ya. Di sini ada alatnya. Nah, ada traktor. Di sini ada secara konvensional atau tradisional maksudnya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya dari mana katanya. A. Produktivitas tinggi pada lahan sawah yang diolah menggunakan cangkul. Berarti yang B ya, salah ya. Produktivitas ini lebih rendah dibandingkan yang A. Artinya, produktivitas A itu lebih tinggi, lebih efisien dan efektif. Jawabannya adalah C. Produktivitas tinggi pada lahan sawah yang diolah menggunakan traktor. Kalau D gimana? Produktivitas tinggi karena mengolah tanah menggunakan cangkul dapat menjaga kesuburan tanah. Nah, ini yang paling tepat, yang paling sesuai untuk produktivitas, berarti mengkaitkan dengan efektif dan efisien adalah traktor. Jawabannya C. Kita lanjut soal berikutnya. Daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi masalah jika penduduk itu memiliki apa? Nah, teman-teman mungkin pernah mengenal istilah bonus demografi. Bonus demografi itu artinya usia produktif lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia non-produktif. Nah, bonus demografi itu harus dibekali dengan yang namanya keterampilan atau kompetensi, sehingga dapat bersaing di dunia internasional. Jawabannya adalah A, kompetensi dalam profesinya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan dari Olimpiade IPS. Mungkin jika ada soal-soal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama untuk Olimpiade IPS. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.